Shalom Bapak Ibu, semuanya baik-baik. Pastikan semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, tetap tingkatkan iman, berbagi kasih di dalam Kristus buat Bapak Ibu yang hadir maupun juga yang mengikuti online service secara virtual dimanapun Bapak Ibu berada. Pastikan semua dalam keadaan baik, terpelihara oleh Tuhan. Nah, jikalau memang ada sesuatu yang mengganggu pikiran atau juga mengganggu fisik gitu ya, saya hanya memberikan satu dorongan, baik kita datang kepada Tuhan, dan kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Nah Pak Bu, kita akan langsung kepada firman Tuhan hari ini. Ada perjamuan kudus ya, jadi buat Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan semuanya, nanti kita habis ini akan perjamuan kudus. Dan juga buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir, pastikan habis ibadah Bapak Ibu tidak langsung balik ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak keberatan, nanti staf saya akan melayani Bapak untuk membagi visi misi gereja di tempat ini. Manakala butuhkan doa juga kami akan topang dalam doa. Tentu habis khotbah biasa saya juga akan berdoa buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir. Nah, topik hari ini adalah selesai berdoa Pak Bu. Memang minggu-minggu ini saya lebih banyak dibawa Tuhan tentang soal persekutuan dengan Tuhan. Ya, persekutuan dengan Tuhan dalam artian yang luas, yaitu namanya ibadah. Jadi topik hari ini adalah ibadah mengandung janji ilahi. Boleh bilang sama kiri kanan atau di rumah, ibadah mengandung janji ilahi. Pak Bu, yang berikan janji yang buat janji siapa? Yang buat janji itu Tuhan. Sebagai bukti janji itu tidak pernah berlalu, ada tetap di dalam Alkitab. Apapun alasannya dan bagaimanapun keadaannya, saya tidak terlalu mempersoalkan. Tetapi satu hal yang saya mau katakan adalah segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab, lambat atau cepat pasti itu digenapi. Tidak apa-apa kalau nggak ada yang amin ya. Saya menggunakan kalimat kata lambat atau cepat, memang kadangkala tidak semuanya itu langsung seketika. Bahkan firman Tuhan berkata segala sesuatu yang tertulis, jikalau belum itu digenapi bukan berarti Tuhan lupa. Manakala belum digenapi ada namanya kasih karunia atau anugerah, Tuhan sedang menunggu untuk suatu perbaikan. Ya, itu suatu perbaikan. Kalau bahasa teologisnya, Tuhan sedang menunggu pertobatannya loh gitu loh ya. Tapi kalau sudah tidak mau juga ya pada waktunya ya pasti ada penghakimannya. Itulah sebab Nehemia berkata, penghakiman kalau belum dijatuhkan bukan berarti Tuhan lupa. Artinya apa? Tuhan masih menantikan umatnya mau berbalik ya. Nah, ayat apa yang saya mau ajak Bapak Ibu baca dalam 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat 7 berkata demikian. Saya buka ayat yang pertama, di situ ada yang saya kontraskan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Saya lihat di sini aja ya. Mengapa ada kalimat seperti itu? Nah, terkadang ibadah tidak bermakna dan tidak menjadi sesuatu yang kita hormati. Karena apa? Karena seringkali kita mempunyai pemahaman turun-temurun tentang soal ibadah. Sehingga ibadah kita jadikan boleh atau tidak boleh. Seperti itu. Padahal kita tahu bahwa ibadah itu adalah produk dari Tuhan. Maka dikatakan bahwa kita jangan sampai terganggu oleh berbagai konsep. Nah karena itu dikatakan latihlah dirimu beribadah. Jadi rupanya ibadah itu perlu latih loh. Coba lihat kiri kanannya ya, perlu latih ya. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8, di situ dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan memakai Rasul Paulus menggunakan sebuah perbandingan? Perbandingan apa? Ibadah dikatakan itu dilatih
Tetapi di situ dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Rupanya seringkali persoalan badan, persoalan tubuh, persoalan kebutuhan ini bisa menggeser kita dari namanya ibadah. Nanti di akhir saya akan rangkumkan. Hari ini banyak ayat. Kalau secara pengalaman khotbah, ini bisa 2 jam. Ya, tapi saya akan sampaikan kesimpulannya saja. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca ayat-ayat ini. Jadi maksudnya segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan itu terbatas. Ibadah ada hubungannya dengan hidup. Di situ kan, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, bolehkah kasih tahu sama kiri kan? Ibadah itu berguna loh dalam segala hal. Berguna enggak Pak Bu? Kalau Tuhan bilang berguna, kira-kira berguna enggak? Halo? Saya enggak dengar suaranya. Kalau Tuhan bilang berguna, kira-kira berguna enggak? Sangat berguna. Tetapi seringkali ibadah itu tidak berguna. Siapa yang membuat itu tidak berguna? Ego kita. Oleh karena keadaan. Karena keadaan itu berhubungan dengan apa? Kehidupan. Terkadang kebalikannya juga loh. Keadaan tidak bisa menghalangi jikalau itu yang berhubungan dengan badan. Saya nggak mau singgung sana sini lah ya. Kita bisa coba lihat sendiri. Di Jakarta, begitu namanya Car Free Day dibuka, langsung 1 minggu ditutup lagi. Tapi gereja atau tempat ibadah dibuka, seorang pendeta ngomong sama saya, gereja kami bisa menampung sekian ribu orang loh Pak Pastor, tapi waktu dibuka nggak sampai 100 yang datang. Padahal kalau disusun dengan namanya distancing itu bisa muat 1000-an dia bilang. Lalu ditanya, kenapa enggak datang ibadah? Pak kami online saja. Terus ditanya lagi, minggu lalu khotbah apa ya? Entah saya tanya anak saya. Saya cerita, pastor teman saya ketemu ya. Saya bukan cerita jemaat sini. Jemaat sini semua ikuti online. Kau nggak datang ke gereja, kan udah dibuka. Takut Pak. Yang saya cerita di sana. Jadi seakan-akan nggak berguna nih. Kenapa berguna? Karena mengandung apa? Janji. Itulah topik kita bahwa ibadah itu mengandung janji ilahi. Saya menggunakan ilahi. Ya, ibadah mengandung janji ilahi. Pak Bu, yang kasih janji siapa? Tuhan. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya untuk hidup yang hari ini, sekarang ini, jam ini, detik ini, ke depan maupun akan datang sampai ke akhirat. Sampai kepada apa? Kekekalan. Itu ditentukan saat ini. Ditentukan saat waktu kita masih bisa berpikir loh Pak Bu. Jikalau kita diberikan suatu pemikiran oleh firman Tuhan, itu bergantung kepada kita bagaimana kita mau memaknai. Nah, waktu kita memaknai itu yang menentukan 1 detik ke depan, terusnya sampai kepada kekekalan. Memang walaupun apa yang kamu putuskan hari ini enggak sepenuhnya juga menentukan ke depan, karena mungkin 2 jam kemudian Anda berubah lagi. Itulah namanya kehidupan, tidak ada yang kekal, cenderung berubah. Yang kekal itu adalah perubahannya. Tetapi sayang sekali jikalau ada sesuatu yang datang kepada kita, keputusan kita salah, lalu kita upgrade lagi. Kalau menggunakan terminologi tumbuh-tumbuhan, udah ditanam, cabut lagi, tanam, cabut lagi. Loh kapan mau berbuah? Ya Pak ya? Karena Tuhan selalu menggunakan hal-hal itu untuk berbicara sama kita. Nah, lompat. 1 Timotius pasal yang ke-4-9 berkata apa? Perkataan ini benar. Boleh gak sama-sama? 2, 3. Perkataan ini benar. Maksudnya apa? Yang tadi kita bacakan itu benar. Itu bukan tambahan Pak Pendeta, tapi itu firman Tuhan.
Dan patut diterima sepenuhnya. Ayo sama-sama lagi. 2, 3. Dan patut diterima sepenuhnya. Itu janji loh. Tuhan pernah ingkar janji enggak? Enggak. Ibadah mengandung janji. Tuhan enggak pernah ingkar. Tetapi seringkali kita ini yang ingkar janji. Ketika kita menghadapi masalah, yang kena kambing hitamnya siapa? Tuhan. Tapi enggak berani sama Tuhannya. Sama siapa? Yang paling gampang kena kambing hitam itu gereja dan para pendetanya. Timotius pasal yang keempat ayat 10. Nah itu sudah 4 ayat ya. Biasa ini sudah 1 jam. Tapi ini baru berapa menit. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Nah itu kata latihan itu kalau kita tahu bahwa ini penting dan berguna, harus ada namanya apa? Perjuangan. Bangun pagi juga perlu perjuangan karena nano-nano kan. Herannya kalau ada pertandingan bola jam 2 subuh tuh kita bisa lakonin. Tapi kalau yang namanya ibadah jam 2 subuh seringkali kita lalaikan. Seringkali loh ya, saya tidak mengatakan bahwa semuanya, seringkali loh. Ada perjuangan. Perjuangnya apa? Apakah ibadahnya? Bukan Pak Bu. Badannya itu loh ya, badannya perlu diperjuangkan. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Nah, kalau kita masih punya pengharapan akan janji Allah, maka kita tidak akan mau diganggu oleh berbagai penafsiran dan berbagai keadaan. Apalagi dongeng nenek-nenek tua. Saya juga kadang-kadang pikir kenapa ya penulis menggunakan istilah itu. Maksudnya gini, ada begitu banyak orang suka menafsirkan tentang yang baik dengan hal-hal masa lalu yang mengerikan, yang terkadang mengkabulkan. Itu paling gampang, cerita sana, cerita sini. Padahal kita tahu bahwa janji Tuhan itu kekal. Harus menjadi pengharapan kita. Ini tambahannya ya, penekanannya. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Pak Bu, kata juru selamat itu tidak berlaku buat orang yang tidak percaya. Sekali lagi, kata juru selamat manusia itu tidak berlaku untuk orang yang tidak percaya. Kedatangan Yesus itu bukan membangun agama karena sudah banyak agama. Yesus datang untuk memenuhi semua agama di dunia ini yang mempunyai niat ke surga. Walaupun niatnya kadang-kadang keliru dengan informasi atau promosi. Saya nggak mau masuk. Tapi niatan itu sudah baik. Kenapa? Masih tahu bahwa lepas dari kehidupan ada satu tempat yang ilahi namanya apa? Surga. Semua agama. Nah, kedatangan Yesus itu memperlengkapi semua agama bisa mencapai itu. Jikalau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi buat orang Kristen sendiri sudah dapat belum? Sudah, karena percaya. Ya, percaya. Tetapi kalau kau sudah dapatkan keselamatan, maka firman Tuhan, kerjakanlah keselamatan itu dalam perjuangan, Pak Bu. Kerjakan itu bukan untuk mencapai ke surga. Dunia masih menahan kita untuk tidak mengalami perjanjian surga. Bukankah Tuhan berkata, kalau doa supaya apa? Datang kerajaan, jadilah bumi seperti di surga. Dan itu perlu diperjuangkan apa? Yang diperjuangkan bukan Tuhannya, diri kitanya. Contoh hari ini loh kita semua kumpul, ini perlu perjuangan enggak? Khotbah saya aja perlu perjuangan. Berminggu-minggu, kenapa hari-hari ini saya yang mau memegang mimbar ini?
Karena saya tahu saya punya tanggung jawab. Tanya Anya yang tahu saya kalau pulang rumah. Paling banter 1 jam saya duduk sama anak-anak di bawah sama cucu-cucu. Itu pun kalau datang. Selebih itu saya ke kamar. Saya ngapain? Alkitab saya buka. Saya tahu bahwa jemaat Tuhan membutuhkan dia. Dan Tuhan tidak serta-merta datang kepada Anda. Dia perlu media. Itu namanya gereja. Kalau gembala enggak mempunyai sikap seperti itu, sebaiknya dia jangan jadi gembala. Karena waktu saya sendiri pun kurang. Oke, saya tidak mau lama-lama di sini. Kita terus lagi. Nah, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Itu kata Ibrani loh. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Yang dimaksud di sini nggak ada. Bilang sama sampingnya, Anda bukan terbilangnya. Tetapi marilah kita saling menasehati. Itu penting tuh Pak, Bu. Ya Pak ya. Saling menasehati. Kalau enggak mungkin ditulis. Hari-hari ini begitu banyak. Saya lagi berpikir iblis tidak datang untuk hanya sekedar mengacaukan kepada kita pengajaran. Enggak. Karena orang-orang sekarang udah dewasa karena ada pemuritan segala macam. Iblis sekarang datang kasih sedikit aja yang gak kelihatan itu. Beritanya yang besar. Kecil gak kelihatan, beritanya besar. Lalu kita enggan lagi mau gereja, mau ibadah. Sebenarnya saya pikir itulah antikris ya. Supaya kita, kenapa dalam pertemuan kami para hamba Tuhan menyimpulkan setelah pandemi 4 bulan ini ditemukan 90% orang Kristen, data loh, keimanannya sangat diragukan. Jikalau hari ini Yesus, kalau survei, jikalau hari ini Yesus datang, pertanyaannya, apakah semua terangkat? Tanda petik, itu menjadi tanda tanya. Karena apa yang akan datang diukur dengan apa yang ada pada hari ini. Apa yang ada pada hari ini diukur apa yang ada di dalam benak pikiran kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu di sini sedang berpikir apa. Oke? Tetapi ini survei. Hari ini banyak orang juga menggunakan data survei. Walaupun itu bukan sesuatu yang benar, tapi minimal itu bisa memberikan indikasi bahwa apa sih yang harus kita perbaiki. Itulah sebabnya saya katakan pandemi ini memunculkan satu pertanyaan. Siapa kamu, siapa aku? Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa banyak bercerita kepada Bapak Ibu. Yang tahu saya adalah keluarga saya. Dan saya mau terus terang, saya merasa masih banyak kurang. Itulah sebab saya mesti perbaiki diri saya. Nggak ada cerita lain. Artinya kita semua dituntut oleh Tuhan melalui keadaan pandemi. Saya sudah sering katakan, yang namanya sehelai rambut saja jatuh, Tuhan itu hitung. Apalagi kondisi yang sekian bulan melok sedunia, masa sih Tuhan tidak tahu? Kalau Tuhan tahu, Tuhan sedang mendidik kita. Ada amin? Nah karena itu kita perlu untuk saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang apa? Hari Tuhan yang mendekat. Tak boleh kita abai. Lama-lama jadi lebay. Maliaki pasal yang ke-3 ayat 18. Ini bukan perpuluhan Pak. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang
fasik. Nah, di sini loh perbedaannya antara orang benar dan orang fasik menyikapi tentang soal ibadah. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Di sini bagus penekanannya. Ibadah banyak. Gereja juga sudah banyak. Tapi pertanyaannya, betulkah beribadah kepada Allah yang benar? 2 minggu lalu kita khotbah nyembah kepada Allah yang benar. Sebab seringkali kita bukan menyembah kepada Allah yang benar, kita menyembah kepada egonya kita. Lalu mana? Ego manusia itu kan netral, nol. Isiannya, isi itu menjadi niat kita. Kalau isinya itu adalah harta kekayaan, maka itulah menjadi penyembahan kita. Habis Maliaki, sekarang Ibrani lagi kembali. Dari sini nanti saya simpulkan. Ibrani pasal 10 ayat 23 berkata demikian. Marilah kita teguh berpegang kepada apa? Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pada saat waktu kita mengaku Yesus Kristus Tuhan, kita punya pengharapan. Pak Bu, pengharapan itu tadi dikatakan, pengharapan itu disalurkan melalui sebuah tindakan spiritualisme. Spiritualisme itu diberikan kepada kita, yaitu adalah keluarga, itu gereja. Nah, di dalam perjumpaan keluarga kan kita nggak sering ketemu kan, kecuali kalau pertemuan keluarga antara ayah dan kita ya, kita sama keluarga mungkin sering kali makan. Tetapi pertemuan keluarga rohani itu biasanya dilakukan dalam bentuk seperti ini, namanya pertemuan raya. Saya senang dengan bahasa dulu. Kalau dulu istilah apa? Kita masuk ke dalam apa? Persidangan jemaat. Kalimat itu udah jarang didengar ya. Sidang jemaat ilahi. Sidang ilahi. Jadi hari ini sedang sidang ilahi, sidang keluarga. Aku ingat papa saya ngomong dulu, zaman dulu kalau sacap me itu habis makan ada sidang keluarga. Pak Yusman mungkin masih tahu. Kumpul jauh-jauh lalu harus makan sidang keluarga. Orang tua akan nyampaikan apa-apa saja dan cerita tentang anak ini, anak itu dan sebagainya. Yang kuat menopang yang lemah. Dan ini filosofi kultur orang Tionghoa itu sangat bagus sekali. Dan sekarang sudah tidak lagi. Kenapa Sincia itu kumpul? Bahasanya juga bagus. Uilo. Artinya apa? Di dalam sekarang uilonya susah karena pakai gas. Kalau zaman dulu kan pakai sumbu kan. Nah artinya apa? Kalau satunya redup yang lain menyalakan. Kalau semua nyala warna lampunya apa? Biru. Satu yang mati yang lain merah. Bau lagi. Terminologinya bagus Pak Bu. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Ayo bilang sama samping. Tuhan yang menjanjikan apa? Ibadah mengandung apa? Janji. Dia janji, dia setia. Itulah sebabnya kita harus mempunyai apa? Saya minggu lalu bilang apa? Burning desire. Burning desire. Artinya apa? Kita mempunyai hasrat yang menyala-nyala. Mempunyai pengharapan yang sangat amat kuat untuk mewujudkannya. Kenapa? Karena ada janji Pak Bu. Bapak Ibu kalau berharap sesuatu dari saya belum tentu. Kalau saya janji juga saya belum tentu sanggup. Manusia cenderung banyak janji tapi juga banyak lalai kan? Betul enggak? Kita lupa janji itu ada kandungannya. Maka itu Alkitab kan jangan sembarangan janji. Kalau kita janji gak berani tepati, udah jalan deh. Karena ini.
Bukan Tuhan tidak tepati janji. Karena kita tidak membuka kunci janji ilahi itu sendiri. Jadi segala sesuatu kembali lagi pada kitanya. Nah, tadi saya simpulkan ini. Ibrani pasal 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Dan dalam pekerjaan baik. Ini sore. Sambung. Oke, sekarang saya simpulkan Pak. Sudah baca kitab kan? Pak, Bu, kata ibadah itu mengandung 3 hal. Kalau saya menggunakan satu skema, itu piramid. Tuhan ke kita, bukan kita yang ke Tuhan. Tuhan ke kita ke kehidupan, kehidupan ke Tuhan. Sesuai dengan kita punya logo. Oke. Nah, di dalam ibadah tidak ada namanya ibadah kalau tidak mempunyai yang namanya penyembahan. Itulah sebabnya saya katakan sebuah gereja kalau nggak ada penyembahan itu bukan ibadah. Penyembahan tidak ditentukan jumlah hadir. Ingat, penyembahan tidak ditentukan alat musik yang seberapa bagus, enggak. Penyembahan tidak ditentukan siapa yang ada di atas. Penyembahan ditentukan oleh Tuhan itu sendiri memberi nilai penyembahannya. Karena manusia sudah lakukan semua gagal. Tuhan memberikan kita satu penyembahan, nilainya kekekalan adalah korbankan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu penyembahan yang paling hakiki. Nah, karena itulah kita cuma diberikan apa? Satu sikap menyembah Dia yang benar di dalam roh. Karena Dia tidak lagi dalam bentuk fisik. Itu yang pertama. Dan untuk yang satu ini Pak Bu, seringkali kita terganggu oleh sebuah kebiasaan. Barangkali mungkin dikatakan dongeng dan sebagainya. Kita mencari gereja, kalau enggak nangis rasanya Tuhan tuh enggak hadir. Ya kan? Lalu kita cari sesuatu yang bisa buat kita merasa nangis, bisa rasa syahdu. Bisa enggak? Itu emosi. Salah enggak? Enggak salah juga. Tetapi bukan itu sebagai ukurannya. Ukuran adalah bagaimana kamu mempercayai bahwa Yesus mati untuk saya mempunyai akses untuk membapak. Jikalau engkau lakukan itu, maka yang kedua, hidupnya Tuhan ada di dalam hidup kita. Maka dia katakan, aku datang supaya kamu punya hidup. Waktu dia datang kita menyembah, kita punya, ini bicara hidup. Setelah kita punya hidup, hidup kita menghidupkan kehidupan. Ini namanya ministry. Ini juga ibadah. Abad namanya. Pelayanan kita sehari-hari, pelayanan kita dalam hal apa saja, ini ministry. Ini akan menjadi ringan, ini akan menjadi powerful jikalau hubungan sama di atas itu baik. Ini namanya hidup kita menghidupkan kehidupan. Ketika kehidupan ini punya hidup, gereja ini kehidupan. Jikalau kita semua mempunyai hubungan ke atas, jadi hidup, maka hidup kita akan ke atas lagi. Sehingga semuanya bisa menyembah ke atas. Terjadilah sebuah namanya circle. Atas turun, sana atas. Nah, untuk namanya yang ketiga itu namanya pengucapan syukur. Pertemuan keluarga seperti hari ini. Karena kita semua punya ministry. Entah apa saja. Ketika kita berministri, maka pada hari tertentu rasa syukur kita kepada Allah. Bukan kepada gereja, Pak Bu. Gereja gak punya aturan. Gereja buat aturan sesuai firman Tuhan. Datang ke tempat ini karena keikhlasan dan kesadaran kita datang ucap syukur. Ini secara normatif. Tetapi terkadang oleh karena kondisi kita enggak. Alkitab katakan saling menasihati, saling memberkati. Pak Bu, waktu kita hadiri ibadah, apa kata kitab?
2-3 orang hadir dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Sehingga kita beranggapan kalau saya datang Tuhan hadir. Tidak. Karena kehidupan kita, itulah kehadiran Tuhan. Sehingga kehidupan kita, mungkin Bapak Ibu ada yang, wah gelisah di rumah. Wah nyembah juga kakak bisa, tidak masalah. Waktu Anda duduk di sini, itu akan terjadi impartasi sesama kita. Saya ingat, saya tutup dengan satu cerita. 2 kejadian. Satu kali waktu di Kanada, ada seorang pengusaha besar di Indonesia. Dia ikut rombongan ke Kanada. Pagi-pagi dia lari pagi. Tanpa sengaja dia lewati sebuah gereja. Gereja itu sedang terjadi revival. Baru kira-kira mungkin 50 meter waktu dia lewat gereja itu. Bapak ini rebah. Nangis dia bertobat itu. Padahal dia waktu itu belum Kristen. Dia memang kaya. Pertanyaannya kok gitu? Tadi saya katakan bahwa hidup bisa memberikan apa? Hidup kehidupan. Jadi Bapak Ibu hadir ke sini, kalau punya hidup sama Tuhan, mungkin ada orang datang niatnya jahat. Banyak kesaksian ada yang datang ke gereja cuma tujuannya apa? Punya niat jahat. Tapi begitu duduk situ, energi yang ada di dalam kita ini itu ngalir ke dia. Dia gak bisa nyembah. Mungkin Bapak Ibu lagi sedang sakit tapi gak bisa berdoa, gak masalah. Tapi waktu niat Anda datang saja, mungkin salah satu di tetangga kamu yang mempunyai hasrat yang tinggi, dia akan mengalir ke Anda. Terjadilah saling mendorong, saling memberkati. Itulah intinya namanya ibadah. Kadang-kadang kita terlalu punya pengertian, gak perlu datang. Yang terakhir, ini di tempat kita, di Haji Abbas. Ada seorang ibu ketemu saya. Pak, saya tanya, ini tempat apa ya? Saya bilang gereja. Kenapa Bu? Saya lewat di gereja ini, di Haji Abbas. Sampai di gereja itu tiba-tiba kakinya gemetar. Dia nangis saja. Dia nggak tahu karena nggak ada model gereja kan. Dia nangis di situ. Saya bilang gereja. Lalu kita doakan dia dan dia bertobat. Sekarang ini ada satu statement begini. Sekali saya tarik nafas, menentukan hidup saya. Ngerti ya? Sekali saya berbicara, menentukan kehidupan orang lain. Ya kalau saya main buka masker, saya tarik nafas itu kalau kena virus kan mati hidup saya punya tarikan nafas. Ya kalau saya ngomong, kalau saya punya virus saya ngomong kena semua gitu kan, kena kasus baru gitu. Dan saya kira ini sebuah analogi bagus juga. Kalau saya datang ke gereja, buat saya dan buat orang lain. Ngerti gak? Buat saya datang dari Tuhan. Buat orang lain ini yang disebut perjanjian abadi keluarga. Kita gak bisa ego. Nah inilah circle namanya ibadah mengandung perjanjian Allah. Jadi penting namanya ibadah. Kehadiran kita bisa diberkati dan bisa memberkati. Kita tidak perlu tahu kapan orang itu mengalami berkat. Yang perlu kita tahu cuma satu. Pengharapan kita bahwa Allah melakukan sesuai dengan perjanjiannya. Amin. Mari bangkit berdiri. Lagu ini yang membuat kita mengadakan satu pengakuan di hadapan Tuhan.
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Musik mainkan pujian dengan lembut. Pak Bu, kalau tadi saya menganalogikan skemanya adalah circle, atas ke bawah. Biasanya kita akan selalu hanya hubungan atas bawah. Salah nggak? Nggak salah. Tetapi yang Tuhan menghendaki, kerjakanlah apa yang kuberikan padamu, yaitu ke samping. Ini namanya kehidupan. Periksalah hubungan kita ke samping. Biasanya ke samping yang buat masalah bukan masalahnya, tapi pengertian kita sendiri. Sebenarnya hanya satu kalimat kalau kita mengambil keputusan saja bahwa aku loh yang membuat ini jadi masalah, maka yang punya tugas dan tanggung jawab kita perbaiki diri kita terlebih dahulu. Ketika kita mulai memperbaiki diri kita, kita mengalami hidup, maka kita akan menghidupi kehidupan ini supaya akan terjadi sebuah transformasi ke atas lagi. Dan inilah menjadi sebuah circle hadirat Allah saling memberkati. Memang di dalam sebuah pertemuan tidak semua seperti itu. Tapi saya bersyukur firman Tuhan, jikalau 2-3 orang, tidak perlu banyak, maka circle itu sudah terjadi, cukup untuk mengimpartasikan. Jikalau Bapak Ibu datang ke sini dalam kondisi tidak mengerti apapun, tetapi impartasi itu pasti ada padamu, karena perjanjian setia. Jikalau Bapak Ibu tidak merasakan apa-apa hari ini, tidak masalah. Mungkin 1 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin saat waktu nafas terakhir. Karena banyak kesaksian. Dan energi di dalam dirimu itu akan membawa engkau sadar bahwa engkau butuh Tuhan. Tapi hari ini kita seringkali menolak. Kenapa? Kita punya pemahaman dan ego kita. Akibatnya ibadah itu sekedar apa? Sekedar wisata rohani. Terus pertanyaannya Pak Bu, bagaimana dengan mereka yang tidak bisa hadir? Tadi saya sudah katakan ibadah itu bagaikan circle. Kalau memang mereka tidak bisa hadir untuk bersama-sama dan ada di online service, it's okay, silakan.
Tetapi impartasi secara fisikal itu jaraknya berkisar 0 sampai dengan 50 meter. Tapi kalau online di mana? Atas. Sejauh Anda mempunyai iman ke atas. Kalau Anda tidak punya keimanan, cuma hanya sebentar-bentar nonton di TV, Anda sendiri yang tahu. Justru itulah akan jauh lebih baik jikalau kita biasakan diri hadir dalam ibadah. Kata kita. Kita bisa diberkati, kita bisa memberkati. Mungkin kita tidak bisa memperhitungkannya. Tapi satu hari nanti bill of heaven dia akan membuka buat kita. Namanya apa? Kitab kehidupan. Karena Alkitab katakan mengandung janji. Berguna buat hari ini maupun hari yang akan datang. Sebagai pendeta saya di tempat ini sudah mengajar. Dan Tuhan minta saya khotbahkan. Saya tahu persis. Ini merupakan salah satu jawaban Tuhan buat kita di masa pandemi. Jangan pakai alasan. Kalau memang tidak memungkinkan lagi kita datang untuk ibadah, itu sebuah kondisi. Tapi memungkinkan, mari perjuangkanlah. Jangan mempunyai pikiran yang negatif. Walaupun mungkin ada yang berkata seperti itu, tapi saya selalu katakan haram. Ada yang berkesimpulan, gereja lagi ngalami defisit, minta kita hadir. Kalau pendeta berpikir seperti itu, dia bertanggung kepada Tuhan. Saya selalu menggunakan bahasa Teochew, bahkan kadang-kadang ada yang ngomong gitu, saya langsung sentak. Sebab karena pendeta satu ini juga pengusaha dulunya, ngerti. Kayaknya sekarang masih bisa usaha, banyak hal yang bisa saya lakukan. Tapi bukan itu, Pak. Karena Alkitab mengatakan, masuk ke dalam, kedalaman hatimu, kedalaman kesunyian hatimu. Tanya aku. Bukan kebetulan Pak Bu kita sudah menjadi satu keluarga. Bukan kebetulan sekian lama kita bersama. Tapi aku tahu apapun yang kau alami, Bapakku di sorga mengerti. Bapak di sorga selalu memperhatikan. Karena nanti sesi yang kedua sore, saya akan berbicara tentang jawaban daripada perjanjian. Mari tangan kita terangkat. Bapa di sorga, hamba berdoa bahwa kami sadar hadir di dalam ibadah itu penting. Karena ibadah mengandung janji ilahi. Baik untuk hari ataupun akan datang. Karena kami tahu Tuhan saat waktu kami bersekutu atmosfer hadirat Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan. Jikalau kami yang lemah ya Tuhan kami akan dikuatkan. Jikalau kami yang kuat kami akan menguatkan mereka yang lemah. Dan itulah keluarga ilahi. Apa yang kami buat sekecil apapun maka surga mencatatnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan hari ini sepakat kami melakukan perjamuan suci. Itulah sebabnya di hadapan-Mu kami datang untuk menaikkan syukur dengan perjamuan kudus ini. Mari jemaat Tuhan, angkat roti sebagai persekutuan tubuh Kristus. Angkat roti ini tinggi. Alkitab katakan, inilah tubuhku. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya sebagai peringatan akan kematian dan tubuhku yang diserahkan kepada kita sekalian.
angkat rotinya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba memberkati roti ini. Baik jemaat Tuhan yang hadir di ruang ini maupun di rumah dimanapun mereka berada. Dan ketika mereka mengangkat roti ini maka kuasa ilahi Allah turut bekerja dan menyatakan perjanjiannya. Dan kami yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Segala persoalan Tuhan campur tangan di dalamnya. Mari kita makan bersama. Dan sekarang angkat cawannya yang berisikan anggur. Demikian juga yang mengangkat cawan yang berisikan anggur dan Tuhan memberkati. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan menghapus dosa kita. Angkat cawan ini. Bapa, dalam nama Yesus, anggur yang terisi di cawan ini, kami tahu ketika kami jalankan sesuai firman-Mu, perjanjian ilahi itu terjadi dan kami mendapatkannya dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Tangannya terangkat. Haleluya, 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 haleluya. Ada begitu banyak di antara kalian yang begitu tinggi niatanmu kepada Tuhan dan penyembahan. Maka saya merasakan bahwa pernyataan keilahiannya begitu kuat. Untuk saling memberkati, tangan tetap terangkat. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Akan terjadi saling memberkati secara energi ilahi. Berada lemah, gak usah takut. Saya merasakan begitu banyak orang yang kuat sedang terjadi impartasi. Uria ramase. Masa kata karaya, masa takaraya raba, seka kakaraya ra, seka takaraya, santa karaya, mama saka takaraya, seka kakaraya, seka kakaraya raba, seka kakaraya raba, masa takaraya raba, masa takaraya raba, seka kakaraya, masa takaraya raba, seka takaraya raba, seka kakaraya raba, mama saka takaraya raba, baba seka kakaraya raba, baba seka kakaraya raba. Oh, yang putus asa akan terjadi penguatan baru. Diberkatilah setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan menerima firman-Nya di dalam hidupnya. Dan Roh Allah yang kudus, karena Dia berjanji, Dia memeteraikan membawa Anda di dalam setiap perjalanan hidupmu. Bisikan apapun datang kepada Anda yang membuat Anda ragu dan memberikan komen tentang firman yang negatif, hari ini engkau telah ditahirkan dan menerima perjanjian abadi dari Tuhan. Ada sukacita. Dan sukacita itulah yang mengerjakan kesehatan fisikmu. Dan juga akan menaikkan statusmu dan akan menarik rezeki di dalam kehidupanmu. Diberkatilah umat Allah. Dan mari Pak Bu, kita akan mengakhiri ibadah ini, kedua tangan terangkat. Dan persembahanmu kepada Tuhan. Pengembalianmu, perpuluhan. Segala hal apapun yang telah engkau buat di hadapan Tuhan, engkau menyelesaikan dengan hati yang tulus. Allah turut bekerja. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap tangan yang terangkat dan mereka layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus
Turunkanlah berkat-Mu atas mereka di dalam segala aspek kehidupan dan perbuatan mereka, sehingga mereka boleh menjadi saksi bagi nama Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami juga berdoa buat mereka yang kali pertama hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir, ya Tuhan. Mereka ambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan ketika mereka mengatakan, aku percaya Yesus itu adalah Tuhan. Maka saat ini keselamatan terjadi. Buat Bapak Ibu yang mengambil keputusan ada di tempat ini, Anda segera menghubungi Asher. Jika engkau di luar daripada gedung ini, engkau bisa menghubungi dengan alamat yang tertera. Dimanapun Anda saat ini berada, semuanya di dalam berkat kasih ilahi. Kami satu hati memberkati bangsa kami, presiden, wakil presiden, baik para menteri dan seluruh keluarga mereka, segenap aparatur pemerintah pusat maupun daerah, termasuk juga para tenaga medis. Secara roh hadir di tengah-tengah mereka, memberkati mereka dan menguatkan pada mereka yang saat ini mengalami sakit, terpapar oleh karena virus COVID-19. Ada kuasa kesembuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sedang perjalanan, Tuhan tuntun mereka. Kegelisahan ada pada mereka, Engkau tukar dengan sukacita. Jemaat Tuhan, Engkau tuntunlah dia, ya Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.